Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi sama saya, Adrian. Dan kali ini kita mau melanjutkan pembahasan jaringan lagi. Atau lebih tepatnya mungkin part 2 dari episode yang kemarin. Nah, apa sih yang mau kita bahas sekarang? Yang mau kita bahas sekarang adalah konfigurasi IP di routernya itu. Karena yang kemarin itu sebenarnya kita belum selesai ya teman-teman, atau belum komplit. Nih, kemarin itu kita kan bahas yang ini ya. Nah, yang ini ternyata itu kita belum selesai, teman-teman. Jadi, teman-teman itu harus tetap ada namanya konfigurasi di bagian routernya ya. Nih, walaupun emang nampak semuanya hijau gitu terkoneksi, tapi coba teman-teman lihat ini. Set, kita ketika mencoba menyetingnya menggunakan DHCP, set, kalian lihat requesting IP address. Namun, ketika semuanya ini udah selesai nih, tunggu, no. DHCP file APIPA is being used. Jadi, angka ininya itu dipakai dan angka yang terjadinya itu acak, teman-teman. Karena kenapa? Karena routernya itu sendiri belum dikonfigurasi. Maka episode kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasinya, teman-teman. Namun, enggak dalam skema yang seperti ini, teman-teman. Karena yang ini cukup rumit, di mana kabelnya itu mengarah ke satu router yang di mana di satu switch lainnya itu membagi ke switch lainnya. Seperti itu. Nah, kita memakai skema yang seperti ini, teman-teman. Di mana ada dua switch dan juga dua kabel yang terhubung ke satu router. Yang itu memudahkan kita karena di mana ini kabelnya itu adalah fast Ethernet 0/0 dan juga 0/1 nih, teman-teman bisa lihat. Nah, itu yang membuatnya lebih sederhana lah konsepnya bagi yang ini. Dan juga teman-teman pastikan juga ya switchnya itu sama karena ternyata seri switch berbeda, jenis kabel berbeda, dan juga router yang berbeda itu memiliki spesifikasi dan fungsi yang lain juga. Dan mungkin konfigurasinya juga bakal lain ya teman-teman. Jadi pastikan kalau kalian ingin mencobanya sama. Di sini saya menggunakan switch 2 2960 24 TT switch. Sedangkan di routernya saya menggunakan 2811. Nah, ini karena saya sudah mengkonfigurasinya, maka kita buat lagi aja ya teman-teman ya. Kita buang. Nah, kita gunain switchnya itu ada di paling kanan kalau nggak salah ya teman-teman. Kita bikin satu chest. Ini sebenarnya bakal berjalan dengan semestinya, namun kita bakal menggunakan routernya agar membuat konfigurasi IP otomatis menggunakan DHCP kemarin, teman-teman. Nah, konfigurasinya gimana sih? Simpelnya, pertama kita itu membuat fast Ethernet-nya itu terlebih dahulu. Oh iya, belum kita colokin, lupa. Kita koneksikan terlebih dahulu. Sip. Nah, ketika sudah, kita langsung mulai saja konfigurasinya ya, teman-teman. Di sini, karena kita menggunakan switch ini, kita akan mendapatkan kabel datanya itu fast Ethernet 0/0 dan 0/1. Kita bisa langsung menyalakannya, teman-teman, keduanya ini. Nah, ketika semuanya sudah nyala, di sini kita mengkonfigurasinya, teman-teman. Kita bisa memberikan nilainya yang standaran aja, 192.168.1.1.1 karena ini yang pertama ya 0/0 tuh. Nah, terus subnetnya itu otomatis dibuat, teman-teman, yaitu defaultnya itu 255.255.255.0. Nah, buat yang ini udah kita nyalain juga ya, jangan lupa dinyalain, teman-teman. Nah, kita buat sama seperti tadi, namun yang membedakan dua angka terakhirnya, teman-teman. 192.168.2.1. Nah, selesai, teman-teman. Nah, selesai dari ini, kita juga bakal membuat namanya itu dari IP configuration ini kita buat menjadi exclude. Exclude itu apa? Kalau include itu termasuk, maka exclude itu tidak termasuk. Yaitu ntar bakalan di luar. Yang membuat servernya itu, routernya itu tidak bakal menginput nilai 2.1 ini. Dan juga nanti 2.0 ya teman-teman.
Jadi ketika ke PC, dia memberikan IP-nya itu akan mulai dari 1.2, 2.2, nah seperti itu. Dan buat konfigurasinya, kita menggunakan di sini, di terminal ya teman-teman ya. Pertama kita mulai dari exclude. Jadi kita lanjut lagi, set ke konfigurasinya ya. Masuk sini. Nah, konfigurasinya itu pertama kita bikin mereka itu terpisah ya, IP address-nya ini. Kedua IP address ini teman-teman. Caranya dengan IP DHCP excluded address. Address. Nah, ini kita bikin 192.168.1.1. Nah, kita sudah buat satu. Oh, ini oh ya, pastikan juga ya teman-teman ya, kita menulis IP DHCP excluded ini dalam keadaan masih tertulis config, bukan config if. Kalau ini berarti kita sudah masuk ke bagian Ethernet nih. Jadi kita keluar dulu, nyampe seperti ini, baru kita bikin lagi. Nah, baru kita tulis lagi. Selesai, kita bikin satu lagi teman-teman. Nah, yang kali ini yang 2/2.1-nya. Nah, selesai dari ini, 2 ini bakalan di luar dari dibikinnya IP otomatis itu teman-teman. Tapi kita juga harus membuat nilai dari routernya itu sendiri teman-teman, dengan cara kita masuk ke IP DHCP pool. Ini kita namain aja dengan nama address ininya ya. Nggak bisa teman-teman. Nominal. Malah jadi gini. Config. Nah, IP DHCP pool mana sih? IP DHCP pool nggak ada ya. IP DHCP pool. Kita tulis manual aja biar nggak kayak tadi. 168. Bisa. Nah, ini kita namain ya. Pool itu buat ngenamain. Nah, udah masuk tuh ke DHCP config-nya. Setelah dari itu kita masuk ke network. Kita membuat nilai jaringannya. Network. Nah, yaitu 192.168.1.0 ya teman-teman ya. Nah, terus kita masukin subnetnya 255.255.255.0. Sip. Hah? Oh ini, oh my god, salah. Oke. Kita lupa titik. Nah, selesai dari ini, kita bikin nilai dari si IP ini menjadi default, yaitu default router. Nah, ini default routernya itu ada 2. Pertama kita bikin 192.168. 1.1. Nah, ini udah jadi nih, default routernya punya nilai kayak gini teman-teman. Terus kita bikin DNS juga. Ini kalau kalian mau tinggal bikin dengan cara DNS server. Nah, kita bikin yang default aja 888. Sip.
Nah, selesai. Kalau udah selesai, kita bikin yang satunya lagi ya teman-teman, yaitu yang 2.1. Mana 2.1? Yang 2.1. Ya, yang itulah ya. Nih, 2.1 sih. Nah, sekarang kita keluar lagi dulu. Sampai ininya itu jadi config doang teman-teman. Baru kita bikin lagi IP pool, IP DHCP pool. Nah, ini 192, 168, 2.1. Sip, udah masuk ke DHCP config. Kita mulai lagi kayak yang tadi nih teman-teman. Yang dari sini. Kita masukin networknya. Network, kasih nilai 192. Ini narik. Network kita pakai. Nah, habis itu kita bikin juga defaultnya. Sekarang kita bikin defaultnya 2.1 set, terus DNS-nya ya. Selesai. Nah, setelah kita mengkonfigurasi semua ini teman-teman, maka hasilnya bakalan seperti ini ya. Nah, ini sudah. Mana yang belum di... Nah, nih. Ketika kita memindahkannya ke DHCP, maka akan menghasilkan DHCP request sukses. Nah, ini IP address-nya itu 192.168.1.3. Kenapa 1.3? Soalnya 1.2-nya itu ada di sini, teman-teman. Kalau nggak salah ya. Oh, belum ini. Kita lihat dia bakal jadi berapa angkanya. Ini 1.4. Berarti ini 1.2-nya. Kenapa nggak mulai dari 1.1? Karena tadi kita udah bikin default-nya itu. Nah, 1.2 mulainya itu, teman-teman. Tadi yang kita konfigurasi itu mulainya itu dari 1.1. Dan 1.0 itu milik si routernya. Seperti itu, teman-teman. Sedangkan yang waktu kemarin itu nih, coba kalian lihat, teman-teman. Walaupun ketika kita ping itu berhasil ya, tapi ketika melakukan request IP address-nya, DHCP-nya gagal. Dan ini bisa jadi nanti kemungkinannya ketika kita ping walaupun berhasil, itu karena mekanisme pingnya itu cuma satu arah dari sini ke sini. Coba jika seandainya itu ada banyak, dari PC ini satu ke PC yang lainnya, terus ada juga yang lain juga bergerak kemana-mana, itu mungkin bakal membuat pingnya itu berantakan dan sampainya tidak sampai ke tujuan yang telah ditentukan, teman-teman. Tapi kalau dengan ini, ketika kita mau pingnya ya, bismillah. Belum selesai nih. Nih. Sukses. Sukses. Dan emang sekiranya itu dengan yang episode pertama itu, part pertama itu, memang keduanya juga sukses gitu kan. Namun ini masih belum lengkap, teman-teman. Jadi mungkin nanti bakal ada yang namanya masalah nanti ketika saling ping, ketika pas semuanya itu berjalan banyak. Tapi ini telah kita selesaikan semuanya karena dari routernya sendiri telah kita konfigurasi ya, teman-teman ya. Oke, begitu aja pada episode kali ini, yaitu konfigurasi IP pada router. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Selesai cuy. Waktunya ngedit.